pasti ada rekan kerja yang mungkin julid lah apa. Nah itu kan stres banget Mbak, bikin stres banget. Menghadapi itu seperti apa? Nah, di vlog kali ini kita bakal, kalau kemarin-kemarin kan semuanya tentang tips tuh, tentang tips lolos interview lah dan macam-macam. Nah kali ini kalau misalnya kita bekerja kan pasti kita perlu yang namanya stress management ya, biar nggak stres, biar nggak, apalagi nanti pas waktu kita kerja itu banyak banget kita harus menghadapi deadline dan tekanan-tekanan dari atasan, dari rekan kerja dan sebagainya, mungkin bahkan menghadapi teman-teman haters kayak gitu. Nah kita langsung aja ya, kita kenalan yuk. Halo Mbak Winda, apa kabar? Kabarnya baik, akhirnya bisa ketemu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu nih Mbak Winda ini siapa, karena kan kita temanya mau ngomongin masalah stres, biar happy terus waktu kerja gitu kan. Nanti dikiranya saya salah mendatangkan, mungkin dikira saya mendatangkan pelawak lagi ya kan? Biar happy terus. Padahal kita mau melihat dari segi supaya kita tetap happy itu gimana sih ya kan? Untuk kerja biar tetap happy terus ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Kalau yang belum kenal saya Mbak Winda Lestari, dan memang background saya awalnya adalah di komunikasi dan saat ini di psikologi, dan sekarang ini saya masih mengambil untuk jenjang S3. Dan untuk disertasi saya tentang kecemasan berbicara di depan umum. Jadi itu memang itu. Jadi memang background saya selain komunikasi dan sekarang saya menggeluti untuk psikologi. Itu. Wow, luar biasa loh. Perempuan hebat, karena sampai tetap berfokus sama pendidikan dan karir itu luar biasa banget. Nah kan kita pasti kalau di namanya dunia kerja pasti kan ya mau dibilang mau happy itu susah banget ya kadang kan. Ternyata mungkin pekerjaannya numpuk lah, deadline lah apa gitu, itu kan bikin kita stres. Nah kalau menurut Mbak itu apa sih yang perlu kita ini biar nggak terlalu stres terus gitu loh? Di sisi lain kita butuh duit ya. Di sisi lain kita juga pengen happy gitu kerja gitu. Yang pertama, bagaimana sih kita tidak stres dalam menjalankan pekerjaan kita? Yaitu kita harus menyukai apa yang menjadi pekerjaan kita. Pertama itu. Kalau kita tidak menyukai dengan apa yang kita lakukan, pasti itu akan muncul ya, muncul stres itu pasti. Jadi pertama adalah senangi apa yang Anda lakukan. Bekerja sesuai passion atau perlu nggak sih? Perlu. Kalau menurut saya bekerja sesuai dengan passion itu perlu. Tetapi kan tidak semuanya, kalau kita butuh uang kan terkadang itu kan juga nggak sesuai dengan passion kita. Untuk itu kita harus berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri dalam arti ya oke lah ini saya terima. Karena apa? Kalau kita terlalu egois dengan ini nggak sesuai dengan passion kita, sampai kapan kita mendapatkan pekerjaan itu? Jadi memang bekerja dengan passion itu pilihan utamanya, tetapi kan ada juga pilihan keduanya. Kalau memang ternyata itu nggak sesuai dengan passion, ya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Di belakang ini ada kebutuhan-kebutuhan. Untuk itu kita harus mengetahui tanggung jawab kita itu sebagai apa. Itu. Kadang tuh kita udah happy nih dengan pekerjaan kita, passion apa tuh namanya, bosnya udah bagus. Ternyata datangnya dari rekan kerja gitu Mbak. Ya kan pasti ada rekan kerja yang mungkin julid lah apa. Nah itu kan stres banget Mbak, bikin stres banget. Menghadapi itu seperti apa? Kalau kita menginginkan 100% orang menyukai diri kita, itu impossible ya. Jadi nggak mungkin dalam satu perusahaan, dalam satu kantor orang itu semuanya suka dengan kita. Nah kalau memang pimpinan sudah oke dengan kita, ternyata masih ada orang-orang sebelah yang tidak oke dengan kita. Yang harus diketahui oleh diri kita sendiri adalah tidak semua orang itu dalam arti menyukai diri kita. Jadi tidak semua orang itu harus baik dengan kita, tetapi kita yang harus bisa menyesuaikan. Kalau ada hal yang seperti itu, tujuan bekerja itu apa sih gitu ya. Kita harus tahu tujuan utama bekerja. Ketika tujuan utama bekerja adalah meniti karir, ya udah konsentrasi dengan karir, tanggung jawab dengan job disk-nya, tanggung jawab dengan job disk-nya. Tetapi untuk samping-samping yang ternyata tidak mendukung karir kita, bukan berarti kita mengabaikan begitu saja. Ya sudah, fokus ini untuk yang ini tetap baik saja. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kan kadang kalau ada di kantor gitu kan ada biasanya butuh teamwork gitu. Kadang mereka
menyerang gitu kan, supaya mungkin jenjang karir kita itu yang harusnya naik cepet difitnah gitu ke bos ke apa, jadi akhirnya kita namanya jelek atau apa gitu. Itu serangan-serangan seperti itu kan kadang ada Mbak ya, gitu ya. Kalau dalam suatu perusahaan yang sudah profesional itu biasanya ada penilaian namanya 360. Di penilaian 360 itu ada atasan langsung, ada atasan tidak langsung, ada rekan kerja, terus ada diri sendiri, dan juga ada intinya rekan kerja yang lain. Jadi kalau memang ada satu yang intinya dia menilainya itu tidak sesuai dan 4 ini sesuai, pasti akan dipertanyakan. Tetapi kalau dari kelima penilai ini ternyata penilaiannya negatif, itu yang berarti saya yang dipertanyakan itu. Jadi nanti kalau perusahaan itu profesional, itu ada namanya penilaian 360. Di penilaian 360 itu saya menilai diri saya sendiri, orang lain juga menilai saya, rekan kerja itu ada 2, atasan langsung menilai, atasan tidak langsung menilai. Lah, jadi ya nggak usah khawatir. Maka dari itu kalau memang seorang pimpinan ingin mempromosikan karyawannya, ya harusnya tidak hanya suatu sumber, ini ada beberapa sumber selain dengan hasil kinerjanya itu. Oke, jadi nggak usah khawatir selama kinerja kita baik, tetap aja semangat aja kerja meniti karir. Pengaruh nggak sih Mbak kalau misalnya menghindari kayak sosial media yang membicarakan hal-hal buruk, jadi kita itu biar jadi orang tuh kayak positif terus itu? Sebenarnya kalau yang di media itu kita tidak bisa menghindari ya, dalam arti 100% nggak bisa, karena itu memang sekarang itu sosial media itu ibaratnya perkembangannya cukup pesat ya, pertumbuhannya itu cukup pesat. Yang bisa mengendalikan diri kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Itu misalnya begini, ada orang yang nggak suka dengan kita, ya jadikan sebagai introspeksi. Kenapa nggak suka? Bukan, kadang-kadang orang itu kan begini ya, menjadi diri sendiri, tetapi menjadi diri sendiri yang bagaimana? Itu dalam arti ketika saya berada di kantor, saya menjadi diri saya sendiri, tetapi ya saya harus interaksi dengan orang-orang ini. Itu nggak bisa menjadi diri sendiri dalam arti aku orangnya seperti ini, akhirnya nggak bisa diterima. Gitu. Tapi yang penting fokusnya itu adalah kalau kaitannya dengan sosial media tadi, ya kalau ada kata-kata yang atau tulisan-tulisan yang kurang mengenakan, ya sekedar informasi saja, tetapi kita yang harus mempunyai filter. Ada nggak dari segi skill atau secara personal kita yang harus kita persiapkan supaya kita itu tetap positif, tetap fokus berkarir gitu? Kalau dari segi psikologi itu yang perlu kita prepare tuh apa sih, mental seperti apa yang harus kita bangun gitu Mbak? Kalau ini pengalaman saya ketika seseorang itu ingin berkarir, sebenarnya dia itu tujuan karirnya itu apa dulu? Apakah dia hanya mencari uang, apakah dia itu ingin mempunyai posisi, atau dia itu pinginnya ibadah dengan mencari uang, atau mungkin dia memang ada tanggung jawab keluarga. Kan banyak sekali orang itu berkarir itu alasannya kan banyak. Tetapi di sini kalau ternyata dia tujuan karirnya itu hanya mencari uang, ya dia bekerja sudah. Ya, tetapi kalau dia dalam karirnya itu dia dalam arti pingin dirinya itu lebih maju dari sekarang, pasti dia akan menambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya tadi, ilmu-ilmu untuk bagaimana kompetensi dirinya. Tetapi kalau dia di sini niatnya adalah selain mencari uang, dia juga ingin mencari sahabat, dia juga ingin ibadah, dia juga punya ini yang lain, pasti dia akan di sini mendapatkan semuanya. Dalam arti apa? Dia bekerjanya juga sungguh-sungguh, relasinya dia juga sungguh-sungguh, terus dia pasti keikhlasan yang dia jalani. Bersyukur aja dapatnya ya, apa yang dia dapat itu lebih enak. Kalau seperti itu lebih enak. Dan ketika dia menjalankan tugas-tugasnya itu akan lebih enak, tanggung jawabnya itu akan lebih enak. Itu. Makanya dari itu niatnya dulu itu apa? Itu yang harus difahami. Apakah tradisi itu bisa dihilangkan gitu? Bahwa kalau mau naik posisi itu harus menjilat atasan dulu, kan sebenarnya enggak ya, Mbak? Ya sebenarnya sih ya itu tadi ya, terkadang itu seseorang itu kan kalau tidak ibaratnya kan dia mengatakan ABS ya. Masalahnya kalau bosnya sendiri itu senang dengan ABS, asal bapak senang, ya itu nanti yang rugi itu juga perusahaan. Beda ya, kalau seorang pimpinan itu terkadang ketika dia ibaratnya gerbongnya, ketika misalnya saya menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, ya saya akan mencari orang-orang yang bisa kerjasama dengan saya. Sebenarnya terkadang itu orang mengatakan itu menjilat, itu sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab. Terkadang itu begitu. Misal begini, saya nggak akan bisa bekerja kalau saya tanpa tim. Tim saya harus sulit kan begitu. Tim saya itu harus sevisi dengan saya, sefaham dengan saya. Lah itu yang terkadang orang-orang mengatakan itu menjilat. Itu ya kita harus bisa melihat ya. Tetapi kalau omongan-omongan negatif yang diterima oleh pimpinan tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, itu memang lain lagi.
Yaitu nggak akan lama, kalau seperti itu nggak akan lama. Tetapi kalau saya menjadi seorang pemimpin atau pimpinan dalam suatu perusahaan, pasti saya akan mencari orang-orang yang bisa saya ajak kerjasama. Lah mungkin mereka yang tidak bisa kerjasama itu mengatakan oh itu jilat, itu ini. Padahal sebenarnya satu kok itu komunikasi. Benar. Jadi bisa dibilang itu nggak ada sebenarnya kalau secara profesional tuh istilah menjilat-jilat itu sebenarnya nggak ada ya. Ya tergantung perusahaannya ya, bukan berarti nggak ada ya, tergantung pimpinannya gitu loh, pimpinannya. Apakah di gerbong itu kan memang ada dua berarti kan, ada gerbong yang dalam arti ini adalah orang-orang saya yang sevisi dengan saya, pasti yang nggak sevisi akan mengatakan negatif kan gitu. Ada juga yang memang pimpinan itu hanya mendengarkan satu orang saja tanpa harus klarifikasi, dan ini mencari data yang namanya ini kan harusnya jadi satu orang, terus bagaimana cross check di lapangan. Terkadang itu kan harus ada ini kan, harus ada kayak orang yang menyamar itu harusnya ada gitu loh. Jadi biar tahu kondisi real di lapangannya itu. Ya. Jadi nggak sekedar satu omongan, satu data itu. Baik. Oke Mbak, jadi Mbak tipsnya apa nih buat kita nih yang mungkin calon mau kerja, pengen sukses, pengen berhasil, secara mental yang harus kita persiapkan? Mental pertama yang harus disiapkan adalah Anda punya mental sukses. Untuk menjadi orang sukses itu harus memiliki jiwa yang tough. Jadi intinya harus siap. Yang namanya bekerja dimanapun itu pasti like and dislike itu ada. Tetapi ketika ada hal-hal seperti itu jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Tadi jadi bagaimana Anda bisa memantaskan diri ketika di sini hal-hal itu terjadi, hal-hal yang kurang enak itu terjadi, tetapi kita upgrade diri kita dan tunjukkan bahwasanya kita itu mampu. Gitu. Jadi jangan patah semangat untuk selalu itu. Fokus sama tujuan ya. Oke, itu dia. Jadi buat kalian yang ngantor gak usah khawatir, dimanapun mau ngantor di A, B, C pasti menemukan yang namanya halangan-halangan dan rintangan. Ya, jadi like and dislike dimanapun tuh pasti ada. Iya. Dan harus, kata Mbak Winda, mental suksesnya itu harus dibentuk ya Mbak ya. Karena dimanapun tuh pasti ada dislike and like-nya. Oke, thank you so much Mbak atas sharing-sharing ilmunya. Karena mungkin sepele terlihatnya, tapi benar-benar itu saya temukan banyak, karena banyak sekali orang keluar masuk perusahaan karena nggak cocok sama ini, nggak cocok sama itu gitu. Padahal sebenarnya itu mental kita yang diuji ya. Iya, jadi sebenarnya itu kita yang diuji. Jadi karena dimanapun kita bekerja itu pasti ada. Karena itu sifat manusia. Jadi kita yang diuji. Iya. Jadi sebenarnya orang bekerja itu yang paling enak itu lingkungan kerjanya enak, terus ini enak. Tapi kan nggak semuanya itu enak gitu. Betul. Pasti ada kerikil-kerikil itu pasti ada kok. Dimanapun tuh pasti ada. Atau bikin usaha sendiri kalau nggak mau. Ya itu bagus. Membuat aturan-aturan sendiri. Ya. Membuat usaha sendiri pun juga harus pandai-pandai ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Gitu. Nah Mbak tadi menyebutkan bahwa bahkan sekarang fokusnya yang di S3 ini mau tentang nervous ya dalam berbicara di publik. Itu kan juga sering terjadi di dunia kerja. Misalnya kita udah kerja terus disuruh presentasi, maju di depan kolega atau di depan ini, kan pasti ada rasa nervous atau itu. Ya. Jadi ini ya, sebuah penelitian mengatakan dari Turner and Beldel ini menemukan bahwasanya ketika seseorang itu tidak mempunyai kemampuan dalam berbicara di depan umum, itu berpengaruh pada karirnya. Ini kalau untuk yang karir. Untuk yang akademisi, untuk yang masih sekolah, untuk mahasiswa, ini berpengaruh pada dunia akademiknya. Jadi itu. Jadi Anda kalau kita melihat ini sesuai dengan hasil penelitian saya yang sekarang masih on proses ya. Ada beberapa hasil penelitian yang sudah saya baca dan sekarang ini saya sedang melakukan penelitian di Indonesia. Jadi kemampuan bicara di depan umum itu dibutuhkan oleh semua profesi. Dan ini bisa menunjang karirnya, dan tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwasanya itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Keyakinan diri itu penting, berpikir positif, persepsi tentang kemampuan diri, dan bagaimana menyikapi respon audiens itu juga penting. Perlu kayak training khusus sih Mbak kayak gitu. Perlu latihan. Ada yang masalahnya takut menghadapi audiens, ada yang masalahnya kurang percaya diri, ada yang masalahnya tidak punya keyakinan, ada yang masalahnya pikiran selalu negatif, ada masalahnya persepsi dirinya yang bermasalah. Jadi banyak sekali masalahnya itu. Okay. Kemampuan berbicara di depan umum itu sangat perlu dan harus dilatih terus-menerus. Iya, dan ini bermanfaat untuk jenjang karir dan juga untuk akademik. Terima kasih banyak untuk sharingnya, sedikit sangat bermanfaat, tapi pastinya buat kita semua yang masih bekerja ya. Kalau kita nanti udah jadi perusahaan sendiri, kita bikin aturan sendiri. Kalau selama masih bekerja, kita harus banyak-banyak belajar supaya mental kita itu kuat.
Jadi conclusionnya hari ini, kesimpulannya bahwa kerja dimanapun pasti ada yang namanya kendala-kendala ya, ada like and dislike. Jadi kita harus pasang yang namanya mental sukses ya tadi Mbak ya. Iya, Harus mental dikuatkan. sukses harus ada. Terus kemudian kita harus yang namanya ignore atau memfilter apa yang ada yang di luar ya Mbak, supaya kita tetap positif terus. Jadi memfilter berita-berita negatif, lingkungan-lingkungan negatif. Dan yang ketiga tadi apa ya? Harus mengupgrade kemampuan juga ya. Iya, secara jadi kalau public. pas ada masalah, jangan fokus dengan masalah, tapi kompetensi diri kita yang harus dibenahi. Jadi kita harus punya nilai jual gitu. Oke, upgrade kemampuan dan nilai jual kita supaya tetap fokus sama karir. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Sama-sama. atas waktunya, semoga sangat bermanfaat sekali dan terima kasih semuanya.